Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DH93. Kali ini saya akan meriwayatkan kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu populer dalam sejarah keislaman. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi salah satu orang yang paling menentang keras terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan hidayah melalui adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah yang terkenal di semua kalangan karena keadilan dan bijaksananya dalam memimpin. Sayyidina Umar dijuluki Al-Faruq yang berarti pembeda atau pemisah. Ia merupakan putra Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, Abu Hafiz al-Adawi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Sayyidina Umar adalah seseorang yang berperawakan tinggi, selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya hitam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada suatu hari dengan pedang terhunus, Sayyidina Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi Muhammad biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya, "Ya Umar, mau kemana engkau?" Umar bilang, "Mau membunuh itu, si murtad itu." "Si murtad yang mana?" kata Nu'aim. "Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekan nenek moyang kita dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Lalu Nu'aim berkata, "Umar, tidak salahkah engkau?" "Tidak salah lagi," kata Sayyidina Umar. "Salah Umar?" "Salah kenapa?" kata Sayyidina Umar. "Apa kamu tidak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad," kata Nu'aim. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah tambah jadi kelam. Bukan main mengkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habab bin Arad. Mereka sedang membaca Al-Quran. Diketuk pintu oleh Sayyidina Umar dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" Umar. Mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Arad sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Al-Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya.
Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang tersembunyi di belakang baju Fatimah tersembul. Sayyidina Umar pun bertanya, "Apa yang kamu sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah berkata, "Suhuf." "Apa suhuf itu?" Kata Sayyidina Umar, "Lembaran Al-Quran." Maka dibacalah lembaran tersebut yang berbunyi, "Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu manusia, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini." Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Dalam hati Sayyidina Umar ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. "Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad." Kata Sayyidina Umar, "Saya tidak akan memberitahu kamu." Kata Fatimah, "Di mana?" "Saya tidak akan memberitahu." Kata Fatimah, "Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad." "Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah." "Fatimah, kasih tahu saja di mana dia." "Darul Arqam," kata Fatimah. Bergegas Sayyidina Umar menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara juga. Diketuklah pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam Darul Arqam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti sebagai bencana, tapi baginda Nabi menenangkan mereka. "Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya." Sayyidina Hamzah tampil. "Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik kita terima, kalau niatnya tidak baik saya paling depan." Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Sayyidina Umar masuk merangkul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan tersendat Umar berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah." Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat bertakbir semua. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-imingi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, Fatimah. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan bijaksana, Sayyidina Umar juga terkenal dengan karakter kerasnya. Hampir semua sahabat segan terhadap Khalifah Rasyidin kedua itu. Bahkan malaikat kubur Mungkar dan Nakir pun takut saat menghadapi Sayyidina Umar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Mungkar dan Nakir mendatanginya.
Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam, kebiruan warnanya seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala. Gigi-giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul atau palu. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang robnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Berkaitan dengan malaikat Munkar dan Nakir, dalam kitab Nurul Dholam karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan tentang keberanian Umar dalam menghadapi Munkar dan Nakir. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Suatu saat Sayyidina Ali agak jengkel dengan Sayyidina Umar bin Khattab karena begitu galaknya Sayyidina Umar yang hampir setiap orang pernah dibentaknya. Apa dia berani membentak Munkar dan Nakir? Tanya Sayyidina Ali waktu itu dalam hati. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mukasyafah, dibukakan tabir. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi. Kemudian saat Sayyidina Umar meninggal dan saat di dalam kubur, Sayyidina Umar didatangi Munkar dan Nakir dengan mata yang sangat menyeramkan. Mengetahui hal tersebut, Sayyidina Ali senang karena dalam pikirannya Umar bin Khattab pasti takut. Tapi ternyata tidak. Sayyidina Umar justru bangkit dan membentak malaikat Munkar dan Nakir seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Munkar dan Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyarankan kepada Munkar dan Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sejak kejadian itu tersebut, Munkar dan Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan. Dalam riwayat lain disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini?" Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an menangis dan berkata, "Mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Wallahu a'lamu bishawab." Demikianlah riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.